Selamat datang teman-teman di channel Game Baik. Hari ini lanjut main Ragnarok Idle Adventure Plus lagi. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas ya hari ini, terutama tentang konten PvP. Konten PvP di Ragnarok Idle ini, sejauh saya main ya, yang terbuka ini baru 3. Yang pertama adalah Hall of Valor. Ini simple ya, intinya PvP lawan musuh lain, gratisnya 5 kali, kalau mau nambah harus bayar. Bisa sampai 45, tapi menurut saya nggak worth it ya, kecuali ada event yang mengharuskan untuk melakukan battle dalam jumlah tertentu, itu baru worth it ya. Kemudian ada dojo. Jadi di dojo ini kita disuruh menempati posisi ya, sesuai warna. Untuk yang paling rendah ini warna abu-abu. Jadi hadiahnya dia hanya 3 bintang per menit. Untuk hijau 4, biru 5, kemudian ungu ini gimana ya? Yang ungu penuh ini kita nggak bisa lihat. Jadi kita rebutan tempat-tempat ini ya. Semakin atas semakin tinggi, jadi hadiah per menitnya itu semakin tinggi. Kalau misalkan kalian baru main kemudian musuhnya terlalu kuat, kalian nggak dapet tempatnya penuh, mau ngelawan orang juga nggak kuat, itu kalian dapat gratisannya aja hadiah dasar itu 2 per menit ya, tetap dapat. Kalian tinggal ambil di daerah ini ya, di kotak-kotak ini diambil aja, itu pasti dapat. Kemudian kalau kita nyerang orang, kita hajar orang, kita rebut tempatnya, nanti kita bakal dapat perisai selama 2 jam. Jadi selama 2 jam kita nggak bisa diserang. Itu kelebihannya kalau kita nyerang orang ya, daripada kita nempatin tempat yang kosong ini bisa aja cuma rawan diserang. Kita coba ya lawan yang biru, yang CP nya nggak terlalu jauh ya bedanya. Kita coba lawan ini, levelnya 84 tapi CP nya lebih tinggi. Apakah saya kuat? Tidak kuat ya. Ini membuktikan bahwa level tidak menjamin. Jadi banyak ya. Jadi di konten PvP ini ada beberapa hal yang sangat berpengaruh gitu. Hal-hal itu adalah ini DP. DP ini untuk konten PvP. Jadi semakin tinggi DP-nya kita semakin kuat. Semakin kita selisih DP-nya itu semakin jauh dengan musuh, itu musuh semakin sakit kenanya dan kita geli-geli gitu, tebel kita. Jadi intinya itu. Kemudian level cap ini atau nilai cap ini adalah akumulasi nilai atau gabungan nilai dari skill dari karakter utama atau body, skill ini yang kita naikin. Jadi kalau kita naikin, misalkan udah maksimal semua, kemudian scroll skillnya ini masih sisa banyak, kita bisa naikin skill yang nggak kita pakai. Seperti ini, selain mendapatkan status tambahan ya, itu akan menaikkan level cap. Jadi level cap ini juga penting, berpengaruh di semua konten PvP. Untuk DP ini masih ada beberapa temen yang bingung ya, mungkin baru main. DP itu dapatnya dari medal. Nah, medal ini ada yang gratisan, ada yang dapat dari event. Jadi kita koleksi aja ini sebenarnya, dapat nanti DP kita otomatis bakal naik. Ada yang dapatnya dari pencapaian tertentu, dari achievement ya.
Misalkan kita mencapai ranking tertentu, nanti kita dapat medalnya, titel ya. Ini kalau di game lain mungkin titel, di sini medal. Ada yang dari event, ini kemarin event. Jadi dapat lumayan nih 30. Legend dari warrior. Ini cuman login kalau nggak salah ya, atau menyelesaikan misi. Saya kurang paham juga karena saya skip aja gitu. Kerjain semuanya setiap hari. Tahu-tahu dapat ini. Pokoknya kalau kalian mau naikin DP, kalian harus rajin ikut event, rajin PVP, ningkatin peringkat gitu. Lama-lama bakal kebuka kok. Nggak perlu bingung mau dapat dari mana. Kecuali kalian mau top up ya. Jadi ada beberapa paket yang bisa kalian beli langsung dapat titelnya, langsung dapat medal. Itu DP kalian bakal cepet tinggi. Sebenarnya konten PVP ini lebih pay to win ya. Tapi kalau kalian emang mau free to play nggak masalah. Jadi targetnya adalah ya have fun aja. Ngalahin sesama free to play. Jangan kalian targetin untuk ngalahin Sultan. Itu mimpi. Kalian mimpi. Konten PVP ketiga selanjutnya ada di home. Jadi di home ini, di area war territory ini kita bisa saling rampok. Jadi ini kalau ini nggak berharga ya, makanya nggak dirampok. Kalau yang kuning-kuning itu pasti berharga, pasti dirampok buat rebutan. Seperti contohnya ini ya, ini belum ada yang ngerampok. Coba saya rebut. Kita rebut aja. Kalau mau lebih cepat waktunya, pasangnya 2. Oke, jadi cuma 6 menit. Kalau orangnya ini login kemudian sadar dia dirampok, itu dia bisa nyerang. Jadi nyerang punya saya. Diserang atau adu CP. Adu CP pet itu gede-gedean CP-nya. Jadi kalau CP-nya gedean petnya dia, itu bakal kalah saya. Atau bisa langsung diserang playernya itu adu. Jadi seperti Hall of Valor ya dia. Langsung PVP. Kemudian ini kita reset aja coba ya. Kalau tadi ada yang rampok ya, yang rampok lumayan level tinggi-tinggi, jadi ya pasrah aja, nggak kuat. Untuk item-item yang lain jarang dirampok karena kurang berharga. Yang jelas sering dirampok itu yang kuning ini, Sobbing Starlight. Dan yang warna biru. Yang warna biru itu ini ya. Tears of Goddess. Jadi ini rawan dirampok. Dan sepertinya ini lagi dirampok ini. Yang rampok level 121 dong. Serem banget. Sejauh saya main baru 3 ya yang kebuka konten PVP-nya, jadi belum ada gitu yang lain. Dan hari ini saya sudah sampai di chapter 26:10. Artinya apa? Saya bisa summon artifak. Ada 30, ini udah nongkrong dari awal main mungkin. Nggak kebuka-buka, akhirnya kebuka juga. Langsung aja kita gacha. Apa sih artifak itu? Saya juga belum paham. Dapat yang ini untuk Crusader. Bagus ya. Kita spam aja sampai habis. Rogu, aduh sayang banget saya nggak main Rogu. Crusader lagi dong. Untuk mage, aduh Archer ya. Ranger, Crusader lagi. Ini yang buat magenya mana? Kenapa Rogu? Ini untuk Priest. Aduh. Saya butuh Monk dan mage. Naik. Aduh, tidak main. Nah, apa ini? Galal.
Hunter, aduh, kok gini ya? Apes, artefaknya ngaco ini. Yang bisa dipakai Sage cuman ini, yang ungu. Jadi artefak ini memberikan status-status, kemudian apa ini? T-Cold Bolt. Ada Frost Driver. Jadi mempengaruhi skill juga ya. Kita coba di Crusader-nya. Ini bisa pakai punya Priest, tapi skillnya nggak connect, nggak nyambung karena Crusader kan nggak punya skillnya Priest ya, tidak sesuai tuh. Jadi ada peringatan tidak sesuai, mungkin dapat statusnya aja M attack aja, tapi skill-skillnya ini nggak ke upgrade ya, nggak dapat peningkatan. Jadi lebih baik pakai yang untuk Crusader. Blood Offering, Holy Magnum, Blue Guard. Apakah sama? Ini saya dapat beberapa ini Aegis-nya. Kita coba ganti yang lain. Sama ya. Jadi skillnya sama. Walaupun kita dapat banyak tetap sama. Oke, sama aja. Sayang banget ini Priest. Untuk apa Priest? Yang untuk Sage, aduh, jelek-jelek. Cold Bolt. Kita nggak pakai Cold Bolt ya. Ini sayang banget ya, artefaknya dapatnya untuk job lain. Upgrade slot ini untuk apa ya? Oh, meningkatkan DP juga. Jadi, nah ini solusi untuk teman-teman yang DP-nya pengen tinggi itu ya, ini ya caranya. Setelah artefak terbuka bakal naikin DP juga. Sayang banget ya ini nggak ada yang goldnya gitu, yang untuk Sage kenapa nggak dapet? Aduh. Kita habisin aja gacha-gachanya. Siapa tahu dapat Dark Lord. Ah, dapatnya apa? Batu. Ini walaupun udah dimasukin ke sini tetap chance-nya kecil banget loh. Tapi dia naik ya, udah 70%. Setiap kita gagal nanti dia naik persentasenya. Kemudian sekarang ini sedang ada event untuk di dojo. Jadi kita bisa dari dojo dapat item tambahan, Treasure Hunt Order. Jadi bisa untuk gacha. Ini kalau kita mau gacha di sini, saya sarankan cari dulu yang ada equip merahnya gitu. Ini di refresh aja. Untuk yang pertama gratis. Ini kenapa nge-lag? Kok nggak bisa di refresh ya? Kok nggak bisa di refresh? Aduh, kenapa ini?
Harusnya bisa di refresh, kemudian kita bisa pilih. Ketika ada equip yang warna merah baru kita gas gacha. Kemudian tadi item di sini ada lagi konten PVP ya, saya baru ingat. Ada konten PVP lain yaitu di quarry. Di quarry ini kita sama mirip-mirip dojo. Tapi ini seperti tambang. Kita menambang batu ya. Batu ini digunakan untuk gacha. Tapi di sini CP-nya gede-gede banget. Ini nggak terjangkau ya untuk free to play. Aduh, kayaknya nggak bakal dapet tempat ini. Yang nongkrong CP-nya 500.000 ke atas. Batu ini digunakan untuk roulette, untuk gacha ya, gacha kotak ini. Dan yang bagus pakai yang warna kuning batunya. Kalau yang gratisan itu pakai yang batu yang abu-abu. Dapatnya juga yang ungu. Kalau mau dapat yang bagus, yang merah ini harus gacha pakai batu yang kuning. Batu itu untuk apa? Jadi batunya itu digunakan di sini Land of Fate untuk membuka artefak ya, artefak ini. Monumen sebutannya ya, bukan artefak. Monumen ini nanti diaktifkan dari kotak-kotak itu tadi bisa dibuka dan itu dapatnya random juga. Atau kita bisa milih kalau ada yang selection chest, nanti kita bisa milih mau buka yang mana. Sedangkan yang saya butuhkan adalah monumen kuning. Ini belum dapat monumen kuningnya karena memang nggak bisa ya. Kita mau ngerebutnya gimana? Ini CP-nya 1 juta. Sedangkan CP saya cuma 300.000. Mustahil. Nggak bakal bisa dapat batu kuning di sini. Kecuali CP kita memang tinggi. Ini mentok ya di sini. Nggak ngerti cara dapetin batu monumen kuning ini dari mana. Belum ada event lain. Kita coba ya naikin skill, apakah level capnya ini 7862 ini apakah naik. Kita coba. Saya mau naikin skill Siswana. Meteoritnya saya 30 kan. Naik ya, tadi 78 ini jadi 79. Jadi jangan ragu-ragu, misalkan skill kalian sudah maksimal semua, daripada dianggurin mending dipakai ke skill-skill yang walaupun nggak berguna ini dinaikin aja. Tapi kalau masih dibutuhkan ya upgrade aja skill-skill yang dibutuhkan ya. Kayak ini respect kita naikkan ke 30. Meteorit naikkan lagi. Mahal banget. Udah nggak cukup dong. Oh, ada batas level. Jadi mentok di level 37 meteoritnya karena butuh karakter level 92. Oke, udah mentok ya. Untuk skill advance-nya mentokin aja. Mentok di 15 belum bisa lagi. Jadi gitu teman-teman ya untuk sekilas pembahasan tentang konten PVP ya. Sebenarnya konten PVP ini mainannya para sultan gitu. Kita para free to play ini hanya bisa ya nonton, mengikuti. Intinya game itu have fun aja ya, nggak perlu jadi beban. Kalau kita mau beli silakan beli, kalau kita nggak mau beli ya nikmati aja gamenya secara gratis gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.